untuk belajar kelompok di luar selain di kampus gitu. Benar Ibu, mau belajar kelompok tidak boleh, pulang telat tidak boleh, mau les supaya bisa maksimal di semester tidak boleh juga Ibu. Jadi selama ini kamu seperti ditekan terus ya sama orang tua kamu. Saya mengerti bahwa ini bisa menjadi tantangan sulit bagi kamu. Tapi sejauh ini katakan Nafira mencoba cara lain supaya bisa meyakinkan orang tua Nafira sehingga orang tua Nafira ini bisa berubah pikiran. Pernah sih Bu, bulan lalu saya minta bantuan teman saya untuk minta izinkan supaya orang tua saya mau mengizinkan saya. Diizinkan sih Bu, tapi cuman berjalan selama seminggu dan orang tua saya berjanji bilangnya mau ikut les. Tapi tidak lama setelah dilarang belajar kelompok, ternyata lesnya juga dibatalkan Ibu. Katanya buang-buang saja. Bagaimana coba saya tidak marah? Jadi Nafira ini kecewa karena orang tuanya ini malah mengkhianati Fira begitu. Dan juga orang tua Fira ini tiba-tiba berubah pikiran, awalnya itu sikapnya baik-baik saja, tapi di sini apa namanya sikapnya itu makin berubah sehingga Nafira ini sudah hilang kesempatan gitu. Betul Ibu, bagaimana coba tidak marah kalau seperti itu yang awalnya izinkan belajar kelompok tiba-tiba dilarang lagi, dijanjikan ikut les malah dibatalkan, diberi harapan malah dikhianati Ibu. Jadi Nafira merasa frustasi ya karena sekali lagi kesempatan yang tadinya sudah diberikan tiba-tiba hilang begitu saja loh. Betul Ibu, saat ini saya merasa bahwa kesempatan saya untuk belajar hanya di kampus saja Ibu. Selain itu tidak ada kesempatan lagi seperti belajar kelompok dan ikut les. Betul, pasti kamu merasa sangat kecewa karena Nafira tidak bisa lagi berinisiatif untuk belajar di luar dan juga belajar bareng dengan teman-teman Nafira. Saya sendiri sudah tidak yakin ingin membuat keputusan. Langsung lagi. Saya sendiri sudah tidak yakin Ibu ingin membuat keputusan seperti itu. Jadi kamu di sini sekarang merasa seperti putus asa karena kamu terlihat sudah tidak mengetahui kekuatan diri sendiri. Contohnya saja Nafira sekarang ini sangat sulit untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Saya memahami bahwa ini bisa menjadi bagian beban yang berat bagi Nafira. Mungkin kita bisa mencoba untuk memahami lebih dalam mengapa orang tua kamu itu memiliki kekhawatiran terkait belajar kelompok di luar kampus. Mungkin ada cara untuk membangun komunikasi dengan mereka. Iya sih Bu, saya merasa bahwa usaha saya bulan lalu meminta tolong ke teman saya untuk minta diizinkan baru sudah yang pertama. Tapi untuk usaha selanjutnya saya masih belum memikirkan usaha apa Ibu. Jadi kamu sebagaimana Nafira katakan, kamu ingin bebas dan kamu ingin menyelesaikan permasalahan ini. Tapi Nafira sudah tidak ada lagi usaha karena usaha pertama ini sudah dikecewakan begitu. Dan juga sekarang Nafira sudah bingung dan pasrah pada situasi saat ini. Iya sih Bu, kenapa saya tidak memikirkan usaha lagi? Karena saya takut tidak patuh kepada orang tua saya. Saya tidak tahu bagaimana lagi cara yang benar untuk keluar dari masalah ini. Jadi Nak Marsha ini merasa kecewa karena orang tua Nak Marsha tidak memberikan Nak Marsha kesempatan untuk lebih mengembangkan diri Nak Marsha dan lebih mandiri di luar sana. Benar Bu, selalu saja ada alasan yang menyebarkan kepada saya seperti saya anak cewek lah, saya masih anak-anak lah, saya ini kalau keluar ujungnya dan katanya pacaran lah. Sejujurnya saya merasa sangat terbatas dan terjebak gitu. Padahal kan tujuan saya itu ingin sekali mengembangkan keterampilan saya dengan cara mengikuti kegiatan ataupun organisasi dan juga mengeksplorasi selain di dunia kampus itu. Tapi sampai saat ini orang tua saya tidak pernah memberikan saya izin. Nah, di sini orang tua Nak Marsha selalu mengekang dan membatasi setiap perilaku Nak Marsha. Tapi pernah Nak Marsha melakukan suatu usaha untuk menyelesaikan masalah ini? Karena sih Bu, saya mencoba meminta bantuan kepada tante saya untuk mencoba bantu saya untuk bisa membantu meyakinkan orang tua saya supaya saya ini bisa diberikan izin untuk mengikuti kegiatan dulu.
tapi alhasil sih berhasil. Dan juga kebetulan saya itu pernah berhasil masuk kegiatan dan juga organisasi, tapi ujung-ujungnya itu Bu, saya saya tidak lama begitu Ibu, dan pulang akhirnya kenapa terberat sekali. Ulang dari awal. Jangan situ. Oke. Pernah sih Bu, saya mencoba bantuan kepada tante saya untuk menghubungi ibu saya, karena saya memohon kepada tante saya supaya bisa membantu saya itu memberikan izin kepada orang tua saya. Alhasil sih berhasil, dan juga saya berhasil, saya juga pernah berhasil masuk organisasi dan juga mengikuti beberapa kegiatan. Tapi tidak lama Ibu, begitu orang tua saya ini tiba-tiba datang kenapa melarang saya mengikuti organisasi tersebut. Alasan itu karena saya tidak boleh pulang maghrib lah, rumah saya jauh lah, dan juga karena boros bensin begitu Bu. Jadi siapa tidak kesal coba kalau dikasih seperti itu. Oh, jadi Nak Marsha ini merasa kecewa karena pernah orang tua Nak Marsha sudah mulai berubah, sudah mulai mengizinkan Nak Marsha, tetapi selang beberapa waktu orang tua Nak Marsha kembali seperti dulu lagi. Jadi Nak Marsha merasa kecewa dan merasa bahwa dikhianati seperti itu. Ya betul Ibu, bagaimana coba tidak marah kalau seperti itu. Awalnya itu saya sudah senang masuk organisasi, tapi ujung-ujungnya itu saya terpaksa keluar, sehingga saya sudah tidak enakan lagi dengan teman-teman organisasi saya, karena saya itu memutuskan keluar terlalu cepat begitu Bu, karena saya juga belum selesai satu periode dan saya pulang begitu saja Ibu. Gitu. Jadi kamu juga merasa kesal karena kamu tidak enak dengan teman-teman kamu, karena orang tua kamu yang kembali membatasi kamu. Jadi kamu juga merasa kesal karena peranggapan sudah mencari solusi, tapi alhasilnya orang tua kamu kembali seperti dulu lagi. Iya. Betul Ibu, saat ini saya resah karena merasa saya tidak punya kesempatan belajar selain di kampus saja, dan saya juga tidak bisa mengeksplorasi dunia luar, dan saya hanya berkembang di dunia kampus saja. Dan rasanya itu Ibu seperti saya tidak punya kendali atas hidup saya sendiri, dan dimana saya masih terkekang oleh ekspektasi orang tua saya, dan juga saya terjebak di dalam dunia kampus, dan saya menjalaninya cuma begitu-begitu saja Ibu, secara terus-menerus. Jadi Nak Marsha merasa frustasi karena merasa tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengembangkan diri Nak Marsha, dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk memandirikan diri Nak Marsha selain dari lingkup kampus. Iya Ibu, saya sendiri sudah tidak yakin sih Ibu kalau mau membuat keputusan seperti itu lagi, karena sebelumnya saya sudah pernah dikhianati begitu, dan juga saya juga pernah mencoba bicara sama mereka, tapi mereka itu selalu saja mengkhawatirkan keselamatan saya Bu. Jadi Nak Marsha ini merasa putus asa juga karena Nak Marsha sudah tidak mengetahui apa lagi yang ingin Nak Marsha lakukan agar terbebas dari masalah seperti ini. Nak Marsha tidak bisa membuat keputusan yang benar. Bagaimana cara agar Nak Marsha dan orang tua Nak Marsha ini berubah dan Nak Marsha diberikan izin seperti itu. Ya Bu, seperti itu. Dan sampai sekarang Bu, saya bingung karena saya telah mencoba usaha yang pertama kali, tapi ujungnya saya tidak hati, dan saya juga mencoba cari cara, tapi takutnya Ibu, saya itu termasuk orang anak yang berkata sama orang tua karena tidak mau mendengar dari orang tua, tapi kembali lagi pola seperti ini saya tidak akan berkembang begitu. Nah, di sini saya memberikan nilai 5 pada setiap poinnya karena di sini saya melihat konselornya hebat karena benar-benar memahami apa masalah dari konselingnya dan juga membantu konselingnya bisa menjelaskan apa kekurangan yang ada dalam dirinya. Terus konselor di sini juga jago membuat konseling merasa hubungan konseling itu sangat personal. Jadi ngobrolnya itu seperti biasa dan tidak tegang. Nah, karena konselornya berhasil membuat konselingnya percaya sehingga konselor di sini bisa secara luas menerangkan permasalahannya. Terakhir, konselor di sini juga mampu membuat konseling itu merasa konseling itu sangat penting. Jadi konseling di sini semangat buat ikutin prosesnya. Intinya konselor di sini oke karena bisa nyambung dengan konselingnya dan bisa membantu konseling memahami masalah mereka dan membuat konseling itu yakin bahwa konseling itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Jadi setelah saya melakukan kegiatan sebagai seorang konselor, di sini saya harus benar-benar mengkomunikasikan empati, dukungan, dan penghargaan terhadap pengalaman atau cerita dari konseli. Nah, karena kita ketahui setiap individu itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini kita penting untuk tetap terbuka dan responsif terhadap kebutuhan konseli kita begitu.